ada temen yang bisa nge-backup. Ini bagus banget kom dari MBR menurut gua. Yes, dan ini harusnya tinggal fighter terakhirnya bakal di-pick juga sama Tobu. Masih ada revenge sebenarnya, tapi Kha'Zix. Oh, berarti dari Camille yang dilempar ke arah Baron kali ini, Han. Iya, tadi gue sempat kepikiran juga kalau misalkan dia seandainya memang bawa Senna, berarti butuh late game, mereka butuh early-nya. Siapa kira-kira jungle early yang memang bener-bener kuat, yang kira-kira buat ngabisin pemain-pemain dari Boom gitu. Ya, Kha'Zix mungkin bisa menjadi jawaban. Entah Kha'Zix, entah Rengar juga masih bisa jadi jawaban, tapi kali ini Kha'Zix pilihannya. Dan juga ini lebih ke sisi pick off juga, di mana Ahrinya si Radiance itu mainnya tuh maju-maju banget. Tadi sempat dibilang juga untuk river controlnya juga, kontrolnya dari si Gazi bilang. Itu ada ward-ward yang agresif juga. Jadi ini bakal menarik banget untuk gankingnya. Cuman di sini ternyata dari last picknya tim Boom itu ada Lee Sin. Kemungkinan berarti Olafnya bakal taruh di Baron. Gimana menurut lo nih, Gazi? Oke, untuk match up Camille melawan Olaf ini harusnya lebih dimenangin Olaf ya. Karena kita tahu untuk battle 1 lawan 1 Olaf punya true damage yang bisa ngelewatin shield dari Camille itu sendiri. Dan juga semakin sekaratnya Olaf, dia bakalan semakin gede attack speed-nya, dan untuk ngelakuin skill 3 true damage-nya itu bakal bisa berkali-kali loh. Ini kayak harus tetap balik lagi ke jungle match up sih. Jungle mana yang bisa nge-snowball lane tertentu bakalan lebih ngebawa timnya untuk ke arah kemenangan menurut gua. Oke, nah ini dia. Menurut gua ya ini pick-pickannya lumayan flexing akhirnya, karena Camille dan Olaf yang dua-duanya kita kira bakal bertemu di jungle tiba-tiba dilempar ke Baron, dan ada surprise pick Kha'Zix sama Lee Sin di last pick dari kedua tim. Ya ini ilmu-ilmu draft pick lah, Han. Udah ditunjukkan oleh kedua tim, dan tentunya sesaat lagi berarti game bakal mulai, Han. Jadi mungkin para viewers udah bisa mulai buat spam hashtag dari tim kesayangannya, Han. Betul, karena kita sebentar lagi juga bakal masuk ke game pertama kita tentunya dari WCL 2022. Mungkin kita say thank you dulu untuk Gazi dan juga goodbye, sampai bertemu nanti ya setelah game kali ini, Gazi, oke? Alright, so bakal melanjutkan lagi, dimana menarik banget adanya Lee Sin ternyata yang diambil juga oleh Boom. Ini berarti unggul juga, dan dimana dari segi assassinnya dari Alphys maupun dari Brambleback itu diuntungkan dengan adanya kenaikan dari buff Yomu ya. Buff Yomu naik dan Edge of Night-nya yang di-nerf dari arah Lethality. Tapi menurut gua bakal lebih trial ke arah Edge of Night juga, karena emang bener-bener itu stat uniknya kepake banget tuh, bisa ngeblokir 1 damage. Cuman kita bakal lihat tergantung dari dua belah hak playernya mau memutuskan ke arah apa. Dan seperti tadi kita bahas juga, Han, Senna Garennya bakal dimainin di arah bawah, dan yang menarik adalah dia setiap player MM-nya Air Lure ini main champion fighter, Han. Dia bakal main Garen. Jadi Air Lure yang biasa memberikan damage dia bakal jadi Sansa, Han. Betul, malah Tobu di sini yang bakal positioning dengan Senna juga sambil farming. Cuman seperti yang gue bilang, dan dimana Senna bakal gampang banget buat ngambil soul Galio-nya 2 hit soul. Terus dia bentar lagi cooldown 4 detik, abis itu dia ke arah soul lagi, hit lagi ke arah Galio. Ya, dan juga pasti dapat dari soul minion yang kelas hit juga. Jadi untuk dari segi scaling ya gue rasa Senna bakal kebantu banget nih untuk kali ini. Ya, Senna ya bakal lumayan kebantu juga. Mereka yang pasti udah punya investasi late game-nya, bener kayak kata lo, maka mereka harus ngalahin Alphys dengan Kha'Zix ya. Satu pick yang menurut gua memang lagi menunjukkan metanya. Jadi sekarang di Wild Rift itu lumayan meta, karena jungle-jungle emang bisa gendong-gendong banget. Dan mungkin lo bakal lihat sepanjang 1 season kebanyakan MVP-nya bakal dipegang jungle. Lu farming, tiba-tiba jungle datang udah tajir, kemudian Fiora, kemudian Jax, dan kemudian Kha'Zix itu bakal dapat KD yang tinggi banget. Bahkan nanti kemungkinan besar sepanjang 1 season MVP bakal lari ke arah jungle. Oh, udah dilipit juga ke arah seorang Brambleback. Cuman kita harus ingat juga di mana Lee Sin sebenarnya kena nerf dari safeguard yang tadi 14 detik, sekitar maksud gua naik jadi lebih lama lah daripada sebelumnya gitu ya. Dimana pastinya kalau misalkan dia udah masuk pakai safeguard, jadi cukup lama lagi untuk menunggu. Tapi ternyata scatter bakal diambil juga oleh seorang Brambleback dengan Alphys tinggal setengah darah. Kalau coba untuk lead terlebih dahulu udah disamperin dengan safeguard juga, bakal coba disusul oleh seorang Kangkong dan juga Luffy. Tapi nampaknya ada berubah dan juga bakal diambil oleh kawan-kawan Boom. Namun dari kawan-kawan MBR bakal mengikhlaskannya kayak ini jadi. Benar, ini yang kayak kata Gazi ya, mereka harus bisa menangin river controlnya, dan ini bahkan mereka overextend sampai dapetin ke arah blue buff-nya dari Alphys, yang tentunya ini bakal ke pressure banget karena Alphys sebagai pemegang kontrol dari rotasinya MBR, keputusannya ada di dia mau ke atas ke bawah. Kalau ke pressure kayak gini rada berat untuk MBR, dan bahkan kalau Boom Esports bisa dapetin 2 scuttle ya di arah awal, ini bener-bener cuan banget.
Tuh udah kelihatan juga di mana level dari Lee Sin-nya level 5, sedangkan Kha'Zix masih level 4 karena udah kehilangan Scuttler atas dan juga bawah. Ini dari segi XP itu Lee Sin memang lebih unggul gitu ya. Cuman kita masih melihat juga Embiar coba untuk bermain safe aja, dia nggak coba untuk nge-gain juga di awal karena mungkin dari damage yang diberikan juga kurang gitu jadi Ahrinya juga masih farming, terus Senna sama Garen juga masih di bawah, sedangkan di atas juga ada pukul juga di mana seorang Olaf bakal coba untuk memberikan satu buah undertow juga. Bahkan Ragnarok pun langsung dibuka ya. Ragnaroknya udah dipakai, mungkin masih bisa balik lagi ke cooldownnya nanti ketika Herald ataupun Dragon pertamanya up, jadi nggak masalah buat dia buangin sekarang. Tapi mungkin pemutusannya ya, kenapa dia buka Ragnarok? Apakah emang tadi momen-momen dimana dia mau sekarang? Enggak juga, atau dia mau engage ke dalam fight? Enggak juga. Menurut gue emang patch-nya bakal lumayan berjalan pelan buat di awal-awal hingga objektif pertama up kan. Betul, cuman nih kalau misalkan dari segi late game-nya sama-sama punya late game sih karena ada Ziggs juga. Namun ternyata Alves juga udah dengan satu buah Sonic Wave juga. Dan juga ada Downing Shadow yang berhasil mendapatkan first blood karena Kha'Zix dibalas oleh Camel. Ternyata Mata dibalas oleh Mata juga. Dimana Luffy masih belum bisa berbuat banyak. Ya kan tadi sampai ngebuang ultimate juga tuh dari hashtag ultimatum. Yang penting ketukar satu juga. Akhirnya jungle sama jungle. Gua rasa masih untung-untung aja, kali masih balance aja. Iya, tapi paling gue dapat first blood ya, jadi sedikit lebih besar. Tapi kali ini dua jungler udah up, dan ini dia objektif pertama bakal up. Semua tim punya ultimate kecuali tadi hashtag ultimatum yang kebuang dari Wahyu atau Onion King ya. Ini rada-rada merugikan, mau nggak mau mereka harus melakukan sedikit riset. Dan apalagi kita berbicara ini Feral Dragon, tapi di arah bawah Airliur dengan Jasper yang bakal menahan recall dari Goff biar nggak bisa terlalu cepat setup karena objektifnya. Betul, bakal coba untuk disir aja karena infernalnya pasti ada kemungkinan besar ini juga bakal dikontes atau diberikan ward dulu oleh kawan-kawan Embiar. Hati-hati kali ini Brambleback cukup agresif juga memberikan badannya ke arah depan di mana seorang Kangkong coba untuk mundur dulu. Dan juga pasti Radiant juga belum balik nih kawan-kawan dari Embiar untuk saat ini. Dan juga udah di ward nih harusnya posisi dari Herald sendiri. Dan di atas nampaknya seperti yang dibilang Gazi tadi, di mana Olaf tuh nggak kesulitan untuk melawan dari seorang Camille. Tapi ternyata infernalnya udah di start tuh sama tim dari Boom. Iya, dan yang kayak gue bahas, Embiar adalah tim yang Herald pertama apapun, Herald pertama, Dragonnya apapun, mereka bakal ke Herald pertama. Karena bukan itu objektifnya mereka pengen dapetin slow balling, dapetin gold dia sedikit saja di awal biar bisa menangin teamfight. Kemudian Dragon ketiga atau keduanya baru mereka kontes karena Dragon. Dan sebenarnya di mata MBR, Inferno bukanlah Dragon terkuat buat mereka. Mereka adalah tim yang benar-benar objektifnya adalah Dragon angin, Cold Dragon, karena mereka nyari movement speednya banget kan. Betul, jadi buat apapun gitu naga pertamanya, entah itu mungkin Infernal yang mungkin di ranked tuh, kalau orang-orang bilang Infernal bro, naga harus diambil. Tapi Cloud Dragon memang bener-bener bagus banget untuk diambil karena memang lu gak ada item lagi buat tambahan movement speed selain mungkin Deadman Plate atau Yomu, itu pun gak semua champion bisa pakai tersebut. Jadi Cloud Dragon tuh mahal gitu Jan ya. Betul, mahal banget. Dan ini Herald pertama bisa dipakai buat ngebalikin keadaannya Onion King yang dari tadi pressure sama Luffy. Tapi lihat caranya connect kali ini Radiant berhasil memotong rotasi terus yang pengen bantuin ke atas. Dan lihat 4 player dari Ember bakal ke atas kan. Betul, bakal coba untuk ganking aja. Ada hashtag untuk dibuka juga di mana Brambleback masih membagi Downing Shadow, ternyata Camille terlalu lemek sampai langsung lanjut tumbang di tangan kawan-kawan dari Boom. Sempat terlambat, tapi kali ini juga udah membuka Herald untuk berangkat satu buah turret lagi dari atas, di mana udah ada juga satu buah Mega Inferno Bomb yang langsung dibuka. Tapi ternyata berhasil dengan first turret untuk MBR kali ini jadi Pak. Iya, ini buat balikin keadaannya yang emang Onion King pemain pressure tadi sama Olaf Luffy. Jadi sekarang dari Onion King udah menang lane, udah menang wave, dia bisa melakukan rotasi, dan Camille yang bisa rotasi dengan hashtag ultimatum yang bakal membantu banget ganking dari MBR ya di arah manapun juga kan. Betul, jadi pastinya tadi sebenarnya kalau misalkan sempat di backup ya sama tim MBR, kalau misalkan lebih cepat mungkin Camille nggak mati, tapi ternyata damage yang diberikan gitu dari Olaf sama Lee Sin sebesar itu. Sekali lagi Olaf bisa true damage gitu kan, terus Lee Sin juga pukulan cepat yang akhirnya Camille kekikis darahnya itu parah banget. Meskipun dia punya shield itu nggak efek karena dari pukulan dari si Olaf itu ngasih true damage. Tapi untuk jauh ini selama ada first turret juga di mana dari network goldnya ini MBR masih unggul lebih sedikit. Jadi meskipun mereka tadi mungkin kelihatannya ada kerugian, tapi ini masih ada investasi late game juga nih untuk MBR Jan. Iya, dan mereka udah melakukan swap lane ya, dimana Camille bakal ditaruh di bawah karena objektifnya bakal pindah ke arah bawah, sementara Garen lumayan aman di early king ini, dia bakal jadi konten berjalan juga habis ujung-ujungnya. Yes, tapi bakal coba di backup lagi oleh Lee Sin yang sudah berjalan ke arah atas juga. Garen bakal coba untuk dipantau dulu, diberikan satu dua tendangan langsung Dragon Slash, dan ternyata kali ini Garen masih punya damage and justice, tapi ternyata nggak bisa selamat karena pukulan dari Olaf sangat sakit karena Garen bakal ditukar dengan turret bagian bawah, dimana kali ada Onion King dan juga bersama Alves dan juga Tofu. Dan kita langsung dibuang dulu, Downing Shadow juga langsung dibuang. Sekelnya mata masuk ke arah Kangkau juga, masih ada Goff dan juga ada Radiant dari belakang memberikan serangan juga langsung ke arah Goff, dimana Goff terjebak dalam nostalgia dan bakal diberikan satu buah orb dan langsung turret pun didapatkan. Kali ini
Janit. Iya, padahal awalnya menurut gue ini kesalahannya diciptakan oleh MBR ya. Liur mainnya terlalu jauh, walaupun dia berasa dia Garen, dia mainnya kejauhan banget. Tapi kemudian dia dapat info, oke, dari list ini ada di atas, 2 di atas, berarti maksimum ada 3 di bawah. MBR punya 4 player di bawah, lu komit aja, lu dapat keuntungan, lu menangin fightnya, dan akhirnya dari satu kerugian MBR dibentuk jadi satu keuntungan buat MBR kan. Betul, cuman di sini juga gua juga cukup acungin jempol juga untuk Boom. Kalau misalkan memang udah nggak sempat ke bawah, ya udah tukar turret juga di bagian atas. Jadi memang udah kayak ngasih si air liur buat ya udah lu split push aja, coba untuk kayak tarik ulur juga buat Olaf sama Lee Sin ya, biar dia ketarik. Akhirnya kita 3 lawan 4 karena Garen sendirian pun kuat gitu ya. Garen juga pakai split footwork ya, dimana ini juga bakal bikin dia lebih tanky dan juga larinya lebih kencang gitu ya. Dan juga dari mid lane, dimana dari seorang Garen air liur juga udah memberikan vision, juga memberikan yang namanya ward dari MBR itu bener-bener agresif banget. Lu lihat jungle lawan itu, Jan. Banyak banget, dan gue masih ini ya, kenapa gak diputar juga ya Lucian sama Olafnya, karena udah jelas Olafnya menang terus dari tadi nih lawan Camille. Dan lu bayangin aja Luciannya sih kalau kena hashtag ultimatum sama Camille ini bakal mudah banget, sementara Olaf di match upin sama Garen lumayan 50-50 nih, bahkan harus ada bantuan mission buat ngebunuh seorang Garen ya. Jadi ada satu swap lane yang harusnya mungkin bisa dilakukan juga sama Boom. Iya, namun emang Boom sendiri sih gue lihat di sini selalu main ke Baron ya gitu, selalu nemenin Olaf ya, yang dibandingkan tim dari MBR gitu ya. Mungkin dari si Alves-nya lebih coba untuk main ini atas ke bawah, dia juga gak ketebak juga cara permainan, sedangkan dari Lee Sin selalu bergerak ke atas. Dan sekarang mereka coba untuk ninggalin naga dan juga memberikan satu Ocean Dragon yang menurut mereka mungkin tidak penting juga, tapi ternyata bakal coba untuk di zoning aja. Dragon Strike satu aja ditendang langsung ke arah Liur juga, ternyata dari seorang Ziggs tumbang di tangan Sena. Masih ada Galio with the target, langsung diajak di downing shadow pun dibuang. Ternyata dari Kangkong pun Brom bisa memberikan damage lebih banyak lagi. Ditukar dengan Referral dengan 2 orang mati, menurut lu gimana nih, Jan? Ya itu keputusannya mau gak mau, karena sebenarnya tadi dari arah MBR pengen kontes ke arah Herald, cuma ditendang tadi Garennya. Oke, kita gak bisa kontes Herald, kita bisa gangguin ke arah Galio, cuman kali ini Onion King dalam bahaya, coba buat diinjak seorang Rainbow, tapi objektifnya bakal kembali lagi ke arah turret Herald. Ada kali berani dikeluarkan dan Chan Connect bakal dibanting. Olafnya tumbang kali ini, turretnya pun juga tumbang, dan MBR gak kehilangan satupun player Han. Waduh, ini kalau misalkan mau adu tim fight gitu ya, lu pengen melawan 5 lawan 5 sih Last Embrace Sena kalau bisa jangan kena sih. Kalau misalkan kena Last Embrace tuh susah banget, karena dari segi escape toolsnya sendiri agak sulit gitu, dari model Galio, Ziggs gitu mungkin punya satchel doang. Kalau udah kena Last Embrace, hashtag ultimatum, model-model Lucian juga pasti langsung di shutdown habis sama kawan-kawan dari MBR. Karena kali ini seperti yang gue bilang, langsung terkena satu bola Last Embrace, masih ada Megan Snow pun juga langsung dibuang. Dan juga Scatter pun berhasil di-clear, tersisa 800 HP dari turret. Masih ada kantong di Last Embrace dari belakang, itu di atas kasih dibuang, masih punya Last Embrace, tapi ternyata kali ini tidak terkena siapapun. Alves datang, masih ada Esder Fear, coba untuk mundur lagi, dan kali ini pun ternyata Boom tidak dapat apapun dari sebuah Herald, cuma Ahri dong yang tumbang. Dapat radiance. Dan tadi Onion King-nya juga ultimate ternyata lagi cooldown ya. Gue kira dia udah flanking kayak gitu bakal ngiket 1 apa 2, tapi ternyata gak ngapa-ngapain juga. Akhirnya cuma jadi kayak teori ancaman doang buat Boom, dan meskipun gak dapet turret, tapi itu udah low banget sih dari arah mid-lane. Jadi menurut gua walaupun tidak menguntungkan yang diinginkan oleh Boom, tapi gak rugi-rugi banget kan. Iya, ini gak rugi sih, karena memang Radiance yang tumbang. Cuman kalau misalkan dari segi nether udah beda 5.000 nih, yang dimana tadi sebenarnya dari Boom sendiri bisa mengimbangi gitu ya dari gold it-nya itu sendiri. Cuman untuk sekarang gue udah bilang itu Last Embrace berbahaya banget gitu ya, berkali-kali juga itu kena 2 kali tadi di mid lane udah kena 2 kali, dan akhirnya juga turret gak bisa ada ke badannya juga dari tim Boom. Dari Galio udah kena, gak bisa ngebales juga, tapi ternyata langsung dimaju ke Justice Punch lagi kali ini, dan juga pakai kita turret, dan 2 orang pun berhasil di take down kali ini, dimana Alves datang cukup terlambat, gak bisa membuat apapun juga dari belakang. Garen pastinya bakal memilih untuk split push aja, karena Ahri pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikhlaskan turret bagian mid lane kali ini jadi terakhir. Ya itu nice play banget sih dari Goff dan juga Santana ya. Emang ini 2 combo-combonya lu ditabrak sama Galio, dan kemudian datang Mega Inferno Bomb-nya bener-bener gak bisa kemana-mana. Dan lu bisa lihat tadi Santana udah sakit banget Ziggs ya. Iya, udah berasa banget sih itu Mega Inferno Bomb-nya. Tadi langsung dikenain Seal of the Run, langsung habis juga tuh gara-gara ditangkap sama Goff juga. Tapi nice play. Tapi karena earlier juga bermain sendirian, dia masih coba untuk memberikan distraksi juga ke kawan-kawan dari Boom. Kalau misalkan ayo kejar gue aja gitu, biar objektifnya bisa dihabisin dan juga di geng gitu satu-satu sama kawan-kawan dari MBR, karena mereka punya segi keuntungan dari segi pick off. Tapi kali ini juga udah ada orb lagi langsung dibuang. Last Embrace pun coba dipotong, tebak dulu dari Tobu tapi nggak kena karena Lee Sin. Sedangkan dari Camille yang nampaknya bahaya kali, bakal coba untuk kelihatan aja Scuttler bakal diambil dulu oleh Onion King. Coba untuk mundur lagi lebih jauh, bakal maju terlalu agresif dari seorang Onion King. Juga ada Alves dari belakang, ada juga pastinya kali ini Downing Shadow langsung dibuka betul ke arah seorang Olaf. Last Embrace pun kena, langsung coba untuk diberikan sebuah charm, tapi ternyata stasis dari Brambleback mau kemana, bakal dikejar lagi. Ini dia ditendang dengan menggunakan Zimadun oleh
seorang Lesion Brambleback masih punya tactical sweep. Charmnya gak kena juga, bakal dijepit lagi di belakang juga udah ada Santana. Dan juga pastinya ada kantong, tapi ternyata damage yang Justice-nya jatuh ke tangan yang tidak tepat nampaknya jadi Tra. Hampir aja tadi dari Brambleback yang mati, dia langsung deketin ke Ranzik, Santana langsung pencet heal dan akhirnya selamat. Udah males juga dari arah MBR buat kejar, tapi Suada tetap biar mau gimana juga karena dia dapetin 2 Goff sama Luffy tadi kepotong banget. Padahal awalnya gue lumayan banget, Onion King lumayan berani ya main. Gue tau lalu main Camille cukup mudah sekali buat lalu melakukan escape dengan hookshot, tapi tadi call atau follow up dari 4 player MBR yang sangat cepat banget dan bahkan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banget andai kata tadi Lisinnya charmnya Adi atau Radiance terakhir connect kan. Iya itu dia. Tadi kalau misalkan lu lihat map awareness dari Onion King benar-benar bagus banget, call-nya itu oke. Tapi kali ini ada Mountain Dragon yang juga bakal langsung di-start ya, tapi nampaknya langsung di kontes. Udah ada Seal of Fury juga langsung dibuka. Ada juga Last Embrace dan dibuang Megan Probo udah sakit banget, tapi ternyata dari Olaf pun tumbang oleh seorang ahlinya Radiance. Coba untuk mundur lagi, Win of War pun dibuka, ditarik ulur, restart kali ini naganya. Kita lihat ternyata udah ada Heroes Entrance yang terbuka, terlalu buru-buru oleh seorang Goff. Coba untuk mundur lagi, tarik ulur, diberikan sambil piercing Darkness. Maju lagi ke depan, di mana satu kuat tendangan lagi Down Shadow. Dan ternyata pemain DME udah terkikis, darahnya habis-habisan dan Kangkong pun menjadi target yang terakhir. Team Ace didapatkan oleh kawan-kawan dari FBR kali ini, Jan. Iya, dan mereka udah pasti bakal dapet Dragon dan kalau mereka mau move cepat tapi darahnya sedikit low, mereka bisa dapetin ke arah Berada dan mereka tanpa ragu 20 detik menurut mereka adalah waktu yang cukup untuk mendapatkan Berada. Itu dia ya kan, tadi emang terlalu berbahaya juga sih kontes dimana dari war sebelumnya sebenarnya lu udah kalah, tapi lu coba untuk nge-start naganya duluan yang sulit untuk gua cerna gitu, apalagi Heroes Entrance udah keluar tuh dari Galio, setelah itu keluar langsung dikomitin sama MBR, udah gak punya lagi nih, Govia udah gak punya ultimate lagi. Ya Mega Inferno Bomb-nya kan udah keluar di awal ya, cuman masalah kalau lu kasih Downing Shadow dapet shield lagi, mereka dapat extend lagi. Lihat MBR sebenarnya nggak terlalu komit buat dapetin lagi, mereka ngebet buat Boomnya keluarin skill-skillnya. Mega Inferno keluar, Heroes Entrance keluar, oke udah gak punya apa-apa lagi. Habis itu datang Camilla, masih punya Hextech Ultimatum, Garen dengan Ging Garen gak bisa dibunuh, dan juga kemudian masih ada Charmian juga Downing Shadow yang menurut gua adalah satu skill yang bener-bener bisa balikin keadaan, karena ketika lu berpikir lu udah bakal ngebunuh orang ya, mereka sustain lagi dari arah MBR-nya. Betul, di sini MBR bisa banget dia ngejepit entah dia Camille sendiri atau Garen sendiri itu ditukar-tukar. Sekarang bahkan bisa main 1-3-1 gitu ya formasinya. Alves udah ada Curse of the Black Mist juga bakal coba dibuang. Ini dia seperti dia bilang di mana Lucian udah kena 1 buah ultimatum dan gak bisa kemana-mana. Ada Chancellor mau kemana pun akhirnya kali ini Onion King pun udah terlalu keras, turret didapatkan lagi juga bersama Bang Baron. Di mana di atas tampaknya Garen cukup leluasa untuk kebayuan bersama Olaf yang pastinya gak bakal mati juga, Jan. Sumpah udah males banget sih nanganin ke arah Garen kayak sekarang ini. Garen lane-nya lu gak bisa bunuh Garennya, yang Camille lu gak bisa nangkep Camille tapi dia bisa bunuh lu. Dan bener 1-3-1-3 nya bakal jadi kuat banget karena lu bakal nge-carry-in Ahri, Kha'Zix dan juga Senna. Itu 3 yang susah banget buat kalian dalam pimpin, dan kalian di arah atas Heroes Entrance bakal coba buat mendapatkan lumayan telat justru kali ini dari arah Gallia bakal diobok-obok sama 4 player sekaligus biar Mega Inferno Bomb keluar lagi. 1 resource skill hilang untuk clear weapon. Waduh, ini agak sulit juga karena kan seorang Ziggs juga bakal dikejar, tapi ternyata turret menjadi tujuan utamanya, bahkan Niten pun dapat inhibitor kali ini. Apakah bakal langsung di-end saja karena 3 orang pun sudah backup lagi kali ini dari kawan-kawan Boom. Last Embrace coba untuk dibuang lagi, piercing Dark sakit juga bakal dimajuin. Lift, Test their fear, itu dia sakitan yang dirasakan oleh kawan-kawan dari Boom, gak bisa untuk diselamatkan. Tapi bakal pun bakal diambil lagi next kali ini ada Lisin, dia gak bisa berbuat banyak. Ziggs dari Santana pun harus pulang, gak bisa kemana-mana, masih ada Judgment juga dari Garen, dan ini dia pun Nexus pun didapatkan oleh FBR, dan kemenangan pertama pun diamankan oleh MBR Gama. Wow, kemenangan pertama